Masjid Jami Wali Perkasa adalah masjid tua peninggalan Wali Perkasa. Masjid yang diperkirakan usianya hampir sama dengan Masjid Agung Demak itu dibangun pada tahun 1420 sebagai ajang syiar Islam di Telatah Purbalingga bagian timur laut. Masjid Jami Wali Perkasa ini berdiri megah dengan arsitektur interior yang asli. Keempat tiang penyangganya mirip tiang penyangga Masjid Agung Demak. Dilihat dari segi budaya, banyak juga pengunjung yang tertarik dan ingin melihat salah satu tiang masjid yang bertulisan huruf Ibrani yang sudah ada sejak ratusan tahun silam. Mereka yang datang ke masjid ini berniat untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan menenangkan diri di Masjid Wali Perkasa ini. Mengingat desa Pekiringan adalah desa yang mayoritas penduduknya Islam, oleh karena itu kegiatan-kegiatan keagamaan banyak diadakan, seperti pengajian umum, genjringan, dan yang menarik salah satunya adalah pembacaan sholawat serta diiringi bunyi-bunyian terbang, kesenian Islam yang juga mempunyai sejarah, yaitu Brain. Dahulu pada saat Mahdum Husain menghadapi serangan prajurit kerajaan Pajajaran, Brain juga mempunyai andil dalam menghalau prajurit Pajajaran tersebut. Dengan dipimpinnya Brain ini oleh wanita yang dinamakan Rubiah, prajurit Pajajaran mendengar dan membayangkan betapa banyak rakyat Cahyana yang siap menghadang mereka, sehingga mereka lari tunggang langgang sampai jauh dari daerah tapal batas Cahyana. Di belakang atau bagian barat Masjid Jami Wali Perkasa terdapat makam Pangeran Mahdum Wali Perkasa. Pangeran Mahdum Wali Perkasa adalah putra dari Pangeran Mahdum Jamil bin Pangeran Mahdum Husain. Beliau semasa dengan zaman Wali Sanga. Hubungan Cahyana dengan Demak sangat bagus dan erat, sebab kedua belah pihak menganut agama Islam. Apalagi beliau turut serta dalam pembuatan Masjid Demak, bahkan mendapat bagian membuat soko guru masjid bersama Sunan Kalijaga, yang soko tersebut kemudian terkenal dengan nama Soko Tatal. Begitu pula ketika arah masjid masih belum tepat mengarah kiblat, beliau turut serta membenarkannya. Karena kekuatan dan keperkasaannya, maka beliau terkenal dengan nama Mahdum Perkasa, artinya kuat sekali. Hubungan Cahyana dengan Demak bertambah erat, lebih-lebih setelah Demak dengan tegas mengakui kemerdekaan Cahyana. Adapun mengenai pengakuan Demak terhadap Cahyana dapat dilihat pada piagam yang tertulis. Turunan piagam atau surat pengakuan dari Kerajaan Demak, artinya bahwa kami sebagai Sultan Demak memberikan tanda piagam ini kepada Paman Mahdum Wali Perkasa di Cahyana, mengingat bahwa yang bersangkutan telah membantu menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Kami tetapkan langsung kemerdekaannya. Pasti tanah ini benar-benar merdeka karena Allah. Barang siapa berani merubah, kami tidak halalkan dunia dan akhirat. Bila ada anak cucu kami yang berani merusak, moga-moga mendapat kutuk Allah dan semua wali yang ada di Pulau Jawa.
bahwa benar-benar tanah merdeka karena Allah. Pangeran Syekh Jambu Karang berasal dari Jawa Barat. Sebenarnya beliau menggantikan ayahnya menjadi raja di Pajajaran. Tetapi beliau lebih tertarik untuk menjadi petapa dan kerajaan diserahkan kepada adiknya yang bernama Raden Munding Sari. Beliau kemudian bertapa di Gunung Jambu Dipa. Beliau berganti nama menjadi Jambu Karang. Begitu pula gunung tempat beliau bertapa hingga sekarang terkenal dengan nama Gunung Karang di Banten. Pada saat beliau bertapa di Gunung Jambu Dipa atau Gunung Karang, tampaklah nur atau cahaya 3 buah di sebelah timur, dan putih warnanya menjulang sangat tinggi ke angkasa. Maka dicarilah nur atau cahaya itu beserta 160 pengikutnya. Dan terdapatlah cahaya itu di Gunung Panungkulan, sekarang dikenal dengan nama Gunung Cahya di Desa Grantung. Adanya telur dan air yang dapat ditumpuk ke udara dan bergantungan di atas ketika beradu kesaktian dengan Pangeran Wali Syekh atas angin, maka tempat sebagai adu kesaktian tersebut dikenal dengan nama Grantung. Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Setelah wafatnya Pangeran Syekh Jambu Karang, perjuangannya diteruskan oleh keturunannya, yaitu cucunya yang bernama Pangeran Mahdum Husein. Pangeran Mahdum Husein menggantikan ayah dan kakeknya memimpin Cahyana. Sejak masa Pangeran Syekh Jambu Karang, Pajajaran tidak senang kepada daerah Cahyana karena berlainan pandangan, yaitu Pajajaran menganut agama Hindu, sedangkan Cahyana menganut agama Islam. Maka pada masa Pangeran Mahdum Husein diseranglah Cahyana oleh Pajajaran, dipimpin oleh seorang patih menyerbu Cahyana. Akan tetapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberanian Pangeran Mahdum Husein serta keuletan para santri pengikutnya, tentara Pajajaran dapat dikalahkan dan kembali ke Pajajaran dengan tangan hampa. Makam Pangeran Mahdum Husein terletak di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pangeran Mahdum Cahyana adalah putra dari Agiana di Ampel Denta dan menantu Pangeran Mahdum Wali Perkasa, suami dari Pangeran Estri. Saat itu Pangeran Mahdum Cahyana bersama saudara perempuannya akan menunaikan ibadah haji, berangkat dari Ampel singgah di Kesultanan Cirebon. Dari Cirebon berjalan melalui hutan belantara, sehingga badannya banyak yang menderita luka, dan akhirnya sampailah di Cahyana. Kemudian beliau berguru menjadi santri dari Pangeran Mahdum Wali Perkasa. Karena banyak luka-luka pada badannya, maka terkenalah dengan nama Santri Gudik. Cukup lama beliau menjadi santri dari Pangeran Mahdum Wali Perkasa. Di dalam pesantren beliau sangat patuh kepada gurunya dan pandai, cakap susila, serta mempunyai beberapa keistimewaan yang jarang ada bandingannya. Oleh karena itu, Pangeran Mahdum Wali Perkasa sangat kasih sayang kepada beliau dan akhirnya diambil sebagai menantunya.
Selain wisata ziarah di Desa Pekiringan juga sangat dikenal dengan wisata kuliner. Bermacam-macam jenis makanan khas dari Desa Pekiringan. Bukan hanya potensi di bidang wisata, masih banyak potensi lain yang terdapat di Desa Pekiringan, yaitu industri kecil atau industri rumah tangga, khususnya industri makanan kecil. Pembuatan gula merah atau gula Jawa, ikan uceng yang merupakan sumber makanan khas yang sangat disukai yang ada di Desa Pekiringan, serta potensi home industri pembuatan bulu mata palsu atau idep. Pembuatan bulu mata palsu memberi manfaat masyarakat Desa Pekiringan untuk menambah income mereka. Sejalan dengan upaya peningkatan ekonomi keluarga yang sejahtera sebagai wujud kemakmuran, warga masyarakat Desa Pekiringan menekuni pembuatan bulu mata palsu sebagai usaha sampingan yang akhirnya bisa memberikan penghasilan tambahan. Pilihan home industri didasarkan pada kenyataan bahwasanya home industri atau industri kecil berskala usaha kecil menengah UKM dapat menopang kehidupan rumah tangga. Keluarga sejahtera diwujudkan melalui kebijakan penyelenggaraannya. Pengembangan kualitas warga yang bercirikan kemandirian. Industri lainnya adalah pembuatan sandal dan sepatu yang merupakan bina strategis yang sangat membantu usaha menopang perekonomian penduduk desa. Kedepan, tenaga kerja di Desa Pekiringan bukan diarahkan menjadi buruh semata, tapi menjadi suatu usaha yang bisa menguasai pasar, baik lokal maupun internasional. Tidak salah jika pada tahun 2011 Desa Pekiringan merupakan desa binaan oleh pemerintah dan dijadikan sebagai desa wisata. Mari kita kunjungi Desa Wisata Pekiringan, menikmati keramahan dan kenyamanan dalam keindahan.